Ya, saya menyemangati pemuda-pemuda lintas agama karena betapa pentingnya yang namanya kedamaian, kondusivitas, karena tidak ada pembangunan tanpa kedamaian kan, dan kedamaian datang dari saling toleransi, saling memahami. Saya menitipkan ke mereka bahwa ada contoh-contoh negara bubar karena peperangan yang tidak bisa dikendalikan, dari kerusuhan, dari hasutan, dan dari kebencian. Saya titip ke mereka, perbedaan itu rahmat, bukan perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Nah, program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah, itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda. Pak, terkait elektabilitas apa ada strategi terbaru, Pak? Enggak, sama aja. Mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama. Kita kerja keras, di sisa waktu tinggal 10 hari. Kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double. Dan dari pengalaman, mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Sayhu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja. Kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Ya, makasih. Kampanye Akbar hadir nggak, Pak? Kampanye Akbar besok? Oh iya. Ya, di sini Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi agenda AMPG ada bersama Ridwan Kamil. Kalau hari ini tadi kita ngumpulin pemuda-pemuda tokoh agama dari semua agama, tujuannya untuk memperlihatkan persatuan, dan kita punya cita-cita sama kalau Bang Erka ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Jadi harapannya ini cuma dialog aja, mereka biar tahu ada pemimpin yang namanya Bang Ridwan Kamil ini yang dimana bisa menyatukan semua golongan dan semua agama. Apakah tadi ada strategi bersama Pak Erka terkait 2 minggu terakhir, Pak? Kalau misalkan dari tim sendiri, dari tim Pak RK, kita yang muda-muda ini pastinya membayangi Pak RK satu hari itu bisa 20-30 titik. Jadi kadang pisah, Pak RK pisah di mana, kita di mana gitu. Jadi kadang kalau Pak RK mungkin rata-rata 11-15, cuma kadang kita bikin dia acara tempat lain, perkumpulan anak-anak muda tanpa Pak RK juga. Karena tinggal 10 hari ya, masa kampanye tinggal 10 hari lagi, itu kita perbanyak, kita ramaikan, dan paling banyak sebenarnya kita main di media sosial sih. Gitu. Dan harapannya nanti ke depannya tanggal 17 ini kan nanti debat terakhir ya. Kita juga akan ramaikan karena itu pasti poin-poin penting yang sangat menarik nanti. Sosok pasangan Ridho ini dari segi sosok pemuda bagaimana? Pastinya kita kalau ngeliat sosok pemuda dari pasangan Ridho, kita tinggal ngeliat aja di Jawa Barat. Di Jawa Barat dia luar biasa bikin untuk anak-anak muda, ruang kreatif, digital hub, dan lain-lain itu dibuka, dan pintu-pintu yang biasa selama ini menyekat antara yang senior dan yang junior biasanya dibuka sama mereka, dibuka Pak RK secara lebar-lebar sehingga kita semua bisa jadi bersatu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan sampai negara dari yang namanya perbedaan. Saya tanya, tingkat perutnya beda, kan? Tingkat ekonominya beda, kita menjadi hidup lebih kaya karena beda, kan? Yuk cepet yuk, singkat aja. Ya, saya menyemangati pemuda-pemuda lintas agama karena betapa pentingnya yang namanya kedamaian, kondusivitas, karena tidak ada pembangunan tanpa kedamaian kan, dan kedamaian datang dari saling toleransi, saling memahami. Saya menitipkan ke mereka bahwa ada contoh-contoh negara bubar karena peperangan yang tidak bisa dikendalikan, dari kerusuhan, dari hasutan, dan dari kebencian. Saya titip ke mereka, perbedaan itu rahmat, bukan perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Nah, program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah, itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda. Pak, terkait elektabilitas apa ada strategi terbaru, Pak? Enggak, sama aja. Mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama. Kita kerja keras, di sisa waktu tinggal 10 hari. Kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double. Dan dari pengalaman, mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Sayhu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja.
kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Ya, makasih. Kampanye Akbar hadir nggak Pak? Kampanye Akbar besok? Oh iya. Ya, izin Bang, mungkin bisa dijelaskan sih tadi agenda AMPG ada bersama Pak Ridwan Kamil. Kalau hari ini tadi kita ngumpulin pemuda-pemuda tokoh agama dari semua agama, tujuannya untuk memperlihatkan persatuan dan kita punya cita-cita sama kalau Bang RK ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Jadi harapannya ini cuma dialog aja, mereka biar tahu ada pemimpin yang namanya Bang Ridwan Kamil ini yang dimana bisa menyatukan semua golongan dan semua agama. Apakah tadi ada juga strategi bersama Pak RK terkait 2 minggu terakhir, Pak? Kalau misalkan dari tim sendiri, dari tim Pak RK, kita yang muda-muda ini pastinya membayangi Pak RK satu hari itu bisa 20-30 titik. Jadi kadang pisah, Pak RK pisah di mana, kita di mana gitu. Jadi kadang kalau Pak RK mungkin rata-rata 11-15, cuma kadang kita bikin di acara tempat lain, perkumpulan anak-anak muda tanpa Pak RK juga. Karena tinggal 10 hari ya, masa kampanye tinggal 10 hari lagi, itu kita perbanyak, kita ramaikan, dan paling banyak sebenarnya kita main di media sosial sih. Gitu. Dan harapannya nanti ke depannya tanggal 17 ini kan nanti debat terakhir ya. Kita juga akan ramaikan karena itu pasti poin-poin penting yang sangat menarik nanti. Sosok pasangan Ridho ini dari segi sosok pemuda bagaimana? Pastinya kita kalau ngeliat sosok pemuda dari pasangan Ridho, kita tinggal ngeliat aja di Jawa Barat. Di Jawa Barat dia luar biasa bikin untuk anak-anak muda, ruang kreatif, digital hub, dan lain-lain itu dibuka, dan pintu-pintu yang biasa selama ini menyekat antara yang senior dan yang junior biasanya dibuka sama mereka, dibuka Pak RK secara lebar-lebar sehingga kita semua bisa jadi bersatu. Ya kan? Yuk cepet yuk, singkat aja. Ya, saya menyemangati pemuda-pemuda lintas agama karena betapa pentingnya yang namanya kedamaian, kondusivitas, karena tidak ada pembangunan tanpa kedamaian kan, dan kedamaian datang dari saling toleransi, saling memahami. Saya menitipkan ke mereka bahwa ada contoh-contoh negara bubar karena peperangan yang tidak bisa dikendalikan, dari kerusuhan, dari hasutan, dan dari kebencian. Saya titip ke mereka, perbedaan itu rahmat, bukan perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Nah, program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah, itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda. Pak, terkait elektabilitas, apa ada strategi terbaru, Pak?